Eee, Maria, jadi secara garis besar tentunya saat ini masih dalam pembicaraan untuk finalisasi. Yang dapat kami sampaikan bahwa kalau dari segi, mining side, tentunya Indonesia yang akan memiliki, saham yang mayoritas, karena itu juga menjadi salah satu hal yang, menjadi peraturan hal yang sangat strategis untuk kita. Untuk di downstream, dari RKF, HPAL, precursors dan sampai ke hilir sampai ke recycling, Indonesia atau SOE dalam hal ini IBC dan Antam terutama akan menjadi minoritas, tapi minoritasnya cukup signifikan, Mbak Maria. Jadi itu di atas 30 sampai 40%. Jadi kurang lebih seperti itulah dari komposisi saham yang dilakukan secara end to end. Baik, Pak Niko, salah satu bahan baku baterai kan kita tahu ya ada MHP atau mixed hydroxide precipitate, kemudian precipitate ya, kemudian ada MSC juga. Nah ini produk ini merupakan bahan bakal nikel sulfat dan juga kobalt sulfat ya, yang menjadi bahan baku komponen baterai ini. Antam sendiri melihat seperti apa sih, ataukah juga ikut akan masuk ke smelter HPAL nih nantinya, dan seberapa besar sebenarnya mungkin ya nilai tambah mungkin yang bisa dihasilkan nih Pak Niko? Terima kasih Mbak Maria ya. Jadi memang teknologi HPAL itu termasuk dalam salah satu proyek smelter yang direncanakan dalam ekosistem EV battery ini. Nah HPAL ini nantinya akan menghasilkan, tadi sudah disebutkan, MHP untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan baku EV battery. Nah untuk itu memang kami tentunya akan masuk di situ. Selain kami juga harus belajar sehingga ada teknologi transfer, tapi ini memang bagian yang penting di dalam proses hilirisasi yang ada. Oke, berarti akan menyasar juga ke sana ya, Pak? Betul, betul. Dari investasinya yang disiapkan berapa nih, Pak, kalau untuk ke smelter HPAL, Pak? Ini kan mereka untuk angka detailnya memang masih terus kita lagi bersama-sama dengan ideal itu untuk membentuk JV, sehingga kita akan melihat berapa total dari ini. Karena sekarang kalau kita lihat kita hanya bisa benchmark aja. Jadi kalau kita lihat HPAL itu untuk Sumitomo yang selama ini kita lihat salah satu yang lebih high end, tapi yang kami tahu ideal ini dengan partnernya itu akan memang mungkin akan lebih murah. Tapi angka finalnya sendiri masih terus dirembukan karena masih harus dilakukan bersama-sama joint feasibility study yang kita akan lakukan bersama-sama dengan CATL. Masih menunggu begitu ya finalisasinya ya untuk berapa-berapanya yang disiapkan. Kita masih akan tunggu ini Pak Niko. Pak Toto, ini kan bersama dengan CATL ya. Sebenarnya kalau mungkin bisa digambarkan sebesar apa sih sebenarnya posisi CATL ini kalau dilihat dari industri baterai secara global nih Pak Toto? Sebenarnya jadi kita beruntung CATL ini adalah pemain baterai EV terbesar di dunia. Jadi sebagai gambaran, sales mereka di 2021 itu hampir 7 billion US, dan mereka saat ini menguasai hampir 80% pasar dari EV di Cina. Jadi di dunia ini ada 3 pasar EV yang besar, satu di Eropa, satu di Cina, dan satu lagi di Amerika. Namun dari segi penguasaan pasar, mereka nomor satu di dunia dari aspek produksi dan juga penguasaan nomor satu market share di Cina. Dan tentu saja kenapa kami berpartner dengan mereka, karena tadi mereka adalah salah satu nomor satu di dunia, dan kedua adalah mereka perusahaan yang sangat concern terhadap pengembangan teknologi. Mereka selalu memberikan percepatan terhadap teknologi terkait baterai EV ini. Jadi itu kurang lebih Mbak Maria, kurang lebih scale-nya dari CATL ini seperti itu. Berarti partnernya memang sudah raksasa begitu ya, terbesar di dunia ya, yang memang satu-satu yang pangsanya juga besar secara global. Pak Niko, karena sudah bekerja sama juga dengan raksasa begitu ya, dengan kakap nih ya. Sebenarnya Anda melihat seperti apa sih industri EV di Indonesia ini mungkin bisa major? Ini kan sudah dimulai ya. Dan infrastruktur apa yang immediately mungkin yang harus segera dibangun agar jalan nih industrinya? Ya kalau memang kita melihat ya untuk industri EV di Indonesia itu bisa mature atau bisa dibangun dengan baik, tentunya infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting. Jadi
ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan industri EV itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita memang mau mengakselerasi adoption daripada electric vehicle ini, maka pengembangan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan pembangunan industri EV itu sendiri. Nah, disinilah peran pemerintah sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi bahwa regulasi itu juga harus membantu. Kita juga harus tentunya mendorong BUMN seperti yang saat ini sedang dikerjakan oleh IBC, terutama, yaitu menghadirkan industri EV di Indonesia secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Jadi semakin cepat pertumbuhan tingkat adopsi EV oleh masyarakat Indonesia akan sangat mendukung kematangan industri EV itu sendiri. Di mana kita terus perlu mengedukasi masyarakat mengenai electric vehicle itu sendiri. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana perlahan-lahan kita membuat total cost of ownership atau TCO dari EV itu bisa setara dengan kendaraan konvensional. Karena memang di mana-mana itu lebih mahal. Ini mungkin jadi tantangan kita ke depan, selain edukasi tadi.